Jepang, Islam yang belum bersyahadat. Oke, Bang Erdi bisa untuk ininya, Bang? Apa? Iya, PowerPoint-nya. Ya, di slide 1 aja dulu. Nah, itu oke. Jepang, Islam yang belum bersyahadat. Apa sih maksud judul tersebut kan? Jepang, Islam yang belum bersyahadat. Islam kok belum bersyahadat? Kan aneh. Jadi maksudnya itu bukan di sana banyak orang Islam, tapi belum bersyahadat. Bukan kayak gitu. Jadi maksudnya tuh di sana tuh orang-orangnya itu rata-rata udah menjalankan syariat-syariat Islam. Tapi syariat-syariat yang di sini tuh bukan hablum minallah ya, yang bukan hubungannya dengan Allah, tapi hablum minannas, yang berhubungan dengan manusia. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Sebelum saya menjelaskan poin-poinnya, mungkin saya akan menceritakan sedikit latar belakang keagamaan yang terjadi di Jepang. Jadi seperti yang tadi dibilang moderator, di Jepang tuh mayoritas agamanya tuh Shinto atau Buddha. Sebenarnya Shinto sama Buddha ini sebenarnya beda ya. Tapi kalau kita tanya nih ke orang Jepang nih, kalau sekarang kita tanya, kita ketemu gitu, kita tanya, tapi mereka takut sih kalau sama orang asing. Kan kita tanya nih, contohnya katanya, agama kamu apa gitu kan? Agama kamu apa? Pasti dia jawabnya, saya tuh nggak punya agama gitu. Tapi kalau dia ditanya ibadah atau enggak, mereka itu ibadah. Jadi mereka itu kayak percaya akan dewa gitu, percaya akan Tuhannya dia tuh, dewa. Nah, jadi mereka tuh ibadahnya tuh kapan? Kayak ibadahnya itu kalau misalkan kalau usia pelajar seperti saya gini, kalau dia pengen ujian, pengen lulusan, itu baru mereka ke kuil. Mereka baru ibadah di sana ke kuil. Terus kalau pengen melamar kerja, ingin nembak cewek, itu dia ke kuil dulu beribadah seperti itu. Jadi meskipun dia nggak percaya Tuhan yang ibadahnya kayak kita ada setiap hari 5 kali itu, jadi mereka masih ada ibadahnya juga meskipun pas lagi maunya doang seperti itu. Terus ini saya ada istilah untuk orang Jepang. Orang Jepang itu unik ya, karena mereka itu lahir sebagai Shinto. Jadi kalau lahir sebagai Shinto itu, dia itu ada budaya khusus namanya budaya Miyamiri atau memberkati bayi yang baru lahir. Itu ada tuh pakai budaya agama Shinto. Terus nikah sebagai Kristen. Jadi kalau orang Jepang itu rata-rata kalau pengen nikah, mereka ada sih yang masih pakai budaya Shinto-nya. Tapi rata-rata tuh pada pakai gereja gitu. Jadi meskipun dia bukan Kristen, tapi dia nikahnya dengan gaya Kristen. Terus kehidupan sebagai Islam dan meninggal sebagai Buddha. Meninggalnya itu dia dibakar lalu abunya disimpan seperti itu. Jadi sedikit unik ya untuk kehidupan agama di sana. Tapi mungkin ada pertanyaan-tanya kan, kita sedikit bertanya. Tapi kok mereka punya agama yang gak jelas kayak gitu? Tapi kok kehidupan di sana makmur-makmur aja kan? Orang-orangnya disiplin, kerja keras, jujur, terus bertanggung jawab kan? Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Jadi, oke, di sini mulai akan saya bahas. Jadi di sana tuh sejak kecil itu udah ditanamkan nilai-nilai kehidupan gitu. Dari sekolah dan dari orang tuanya sendiri. Oke, kita bakal mulai dari nilai kehidupan pertama. Ya, Bang Erdi bisa Bang? Slide-nya. Kehidupan yang pertama. Bang Erdi. Iya, oke, kita langsung aja deh, kita bahas deh. Di yang pertama, poin pertama nih. 1. Karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi sebenarnya ini kan peribahasa bahasa Indonesia ya. Makanya di sana itu kalau bisa kita lihat tuh ada tuh gambarnya masih kecil ya, belum diedit, belum dibuka slide-nya, harusnya ada gambarnya biar kita semakin enak. Tapi belum dibuka. Oke, jadi langsung aja. Jadi tuh di sana tuh ada namanya lost and found. Jadi kayak sebuah pos gitu.
yang bisa kita temuin di semua tempat, hampir banyak tempat gitu, buat kalau kita misalkan kehilangan barang atau kita menemukan barang gitu. Jadi kalau kita kehilangan barang, misalkan contohnya kita dompet nih, kita dompet ketinggalan, jatuh gitu kan, lagi di restoran atau di mana kita kehilangan nih. Aduh, dompet saya mana? Kalau di Indonesia udah nggak usah dicari lagi, pasti udah hilang ya. Nggak mungkin kita samperin, pasti udah hilang. Tapi kalau di Jepang, kita itu susurin aja. Kita susurin ke tempat yang kayak tadi kita itu, mungkin seingat kita di mana terakhir. Biasanya sih di tempat itu masih ada, masih terdiam dengan tidak bergerak sedikit pun. Tapi bisa juga udah nggak ada tempat itu. Jadi di tempat itu, nah bisa kita lihat nih ada tuh lost and found kan, gambarnya tuh lost and found. Nah jadi orang-orang Jepang tuh kalau melihat barang hilang terus nggak ada orang itu, dia bakal bawa ke tempat itu. Nah saya juga pernah lihat ya, ada simulasi gitu, orang sosial eksperimen. Dia contohnya gini deh. Contohnya kita pakai daerah di Indonesia ya. Saya menjatuhkan dompet di bundaran HI nih. Set jatuhin dompet, terus kita intip dari jauh. Kita liatin, ada gak sih yang mau ngambil atau mau nyuri. Cukup lama tuh nggak ada ngapa-ngapain tuh, didiemin. Terus tiba-tiba ada orang yang ngambil, dan itu nggak dicuri. Dia tuh ngebawanya ke lost and found. Terdekat di situ, ditaruh set. Udah ditaruh situ dah. Akhirnya si orang ini tuh nggak langsung negur, tapi dia pulang ke hotelnya dan besoknya itu baru diambil. Besoknya itu dia bukan ke lost and found yang di dekat situ ya, bukan di lost and found yang pertama kali dia jatohin dompetnya, tapi ke lost and found yang di dekat hotelnya itu. Ditanyain lah di situ kan. Kemarin saya kehilangan dompet. Ini nih, kasih itulah dengan jelas. Terus akhirnya pas lagi dicek, oh iya dompetnya ada di lost and found yang sana, silakan diambil. Nah, pas lagi dia dicek ke sana, ternyata bener, isinya tuh full, nggak ada yang kekurang sama sekali. Bahkan sampai receh-recehnya itu masih ada. Yang lembar-lembarnya masih full. Jadi nilai kejujuran di sana tuh sangat tinggi. Jadi karena, terus ada juga nih, orang diwawancara nih. Ini beda orang lagi ya. Jadi orang tuh diwawancara seperti ini. Kalau kamu nemu dompet di jalan itu, kamu bakal apain tuh dompet? Terus dia bilang, kalau nggak saya tinggalin ya paling saya bawa ke lost and found itu. Karena apa kan? Terus ditanya, kenapa sih kok dia ingin melakukan hal itu? Terus dia bilang, karena saya nggak mau jika suatu hari saya kehilangan dompet, jika suatu hari saya dompetnya ini kehilangan nih, ketinggalan itu, saya nggak mau dompet saya itu nggak bisa ditemukan gitu. Jadi dia tuh berpikir baik itu, berkelakuan baik itu untuk kita sendiri. Dia berkelakuan baik untuk diri kita sendiri. Jadi kan sebenarnya tuh bisa kita lihat di sampingnya itu ada testimoni orang ya, dari tweet orang tuh Alexander Tian. Ya bisa dilihat. Nah, padahal ajaran seperti ini tuh ada di dalam Al-Qur'an loh sebenarnya, di surat Al-Isra ayat 7. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, Ya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi jangan lupa ya, meskipun jadi kita pada untuk mengamalkan satu ayat doang ini nih ya. Ini kan padahal orang Jepang baru mengamalkan satu ayatnya, tapi itu udah sangat berarti banget kalau diterapin banget sama kita itu. Oke, bisa di next selanjutnya. Next slide-nya. Oke, malu. Nah, ini budaya malu ini adalah ibu dari segala cabang-cabang budaya yang lain. Dari kejujuran, disiplin, terus kerajinan, jujur lagi. Pokoknya banyak lah akarnya ke bawahnya tuh. Jadi intinya tuh malu di sana itu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi bisa kita lihat dari sini. Malu. Ada nih hal-hal, ini contohnya ada gambar orang pemerintahan Jepang yang lagi mengundurkan diri sama ada harakiri. Oke, saya mungkin jelaskan dulu. Budaya malu di Jepang itu menjadikan rakyat itu penuh dengan tanggung jawab dan berdedikasi tinggi. Walaupun rata-rata kasus malu yang kayak gini nih, malu yang berlebihan banget itu sampai menyalahkan diri sendiri dia. Makanya kalau zaman dulu, zaman samurai, zaman prajurit-prajurit samurai, dia tuh kalau dia berperang malu. Nah, kalau malu itu dia bakal harakiri. Jadi dia menganggap tuh harakiri itu, bunuh diri nih yang bisa kita lihat tuh, yang masukin pedangnya. Itu lebih terhormat dibandingkan pulang dengan membawa malu. Seperti itu. Nah, ini kan salah satu contoh yang gara-gara dia mengaplikasikan tapi tidak sesuai syariat ya. Tapi semakin ke sini,
itu semakin mungkin masih ada sih yang suka bunuh diri gitu, tapi untuk di sistem pemerintahan itu jadi seperti ini, misalkan ada yang korupsi nih ya, ada yang korupsi atau ketahuan curang di pemerintahan itu, dia lebih memilih untuk mengundurkan diri seperti itu. Jadi misalkan dia tidak bisa melaksanakan tugasnya nih dengan baik, atau dia ada kewalahan sama tugasnya, dia tidak bisa menepati janjinya, itu dia memilih untuk mengundurkan diri, dan malah sampai ada yang dia ngasih gajinya balik gitu. Ini gaji saya yang kemarin-kemarin dikasih, saya balikin deh. Itu saking dia menanamkan rasa malu di dalam dirinya itu. Jadi makanya kan di pemerintahan di Jepang bagus kan di sana. Oke, bisa kita lihat nih ya, apa poin-poin yang bisa membuat orang Jepang malu. Pertama, melanggar norma. Norma-normanya contoh yang paling seringan sih, norma kebersihan ya, buang sampah sembarangan. Di sana tuh meskipun sampahnya ini, kalau kita jalan ya, jalan di jalanan Jepang itu, kita agak susah menemukan tong sampah. Jadi kita tuh harus nyakuin sampahnya di kantong kita sendiri, seperti itu. Terus bermalas-malasan. Jadi di sana tuh malas-malasan itu merupakan sebuah aib gitu. Jadi kalau kita pingin misalkan kerja di kantor Jepang nih, itu kita siap-siap aja harus rajin terus di sana itu. Soalnya ya kan bisa kita tahu ya, banyak orang yang kayak ketiduran di kereta, ketiduran di tengah jalan gitu kan. Itu gara-gara saking gilanya kerja. Dan bahkan di sana tuh saking gilanya kerja nih, banyak orang yang depresi gitu kan. Karena bisa jadi dia udah kerja bagus-bagus, terus dia hasilnya nggak sesuai yang diharapkan nih. Kan kalau kita kan hasil itu kan kita bekerja dengan giat, tapi hasilnya kita sesuai Allah. Meskipun itu baik ataupun buruk itu kan itu pandangan kita, tapi yang menurut Allah kan itu pasti baik untuk kita. Kenapa orang Jepang kan dia tidak tahu kayak begituan kan? Dia udah bekerja keras, ternyata udah mati-matian, ternyata nggak sesuai hasil, akhirnya bunuh diri seperti itu. Makanya ini salah satu kekurangannya juga. Terus tidak disiplin gitu kan, berbuat tidak jujur, terus gagal mencapai tujuan yang udah seperti saya jelaskan tadi itu. Jadi kalau mereka melakukan hal yang ini itu, mereka itu bakal merasa malu sekali gitu. Jadi ibarat sebuah aib yang terjadi gitu, yang menimpa dirinya gitu. Jadi dia mendapatkan pandangan buruk dari orang-orang sekitar kayak gitu. Oke, ini bisa kita lihat ya. Ini ada hadis. Iman itu 60 sekian dari cabang. Dan malu adalah salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus ada lagi dari hadis riwayat Ahmad. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Sebenarnya malu itu kan sebagian dari iman ya. Malah ajaran dari agama kita sendiri. Tapi orang kita tuh rata-rata malah gimana ya. Malah malunya tuh gak tertanam gitu. Malah kalau di Indonesia yang parahnya itu kalau orang koruptor nih ya. Koruptor ketangkep kan pakai baju oranye gitu kan. Terus di kamera dia malah dada-dada. Aduh itu gimana sih, saya juga masih bingung. Kenapa bisa terjadi di negara ini ya. Dia malah bangga gitu ya. Oke. Ya bisa kita next slide. Nah, didikan, mana next slide belum ya? Ya, mengerti. Oke. Didikan sejak dini. Nah, kita kan mungkin, kenapa sih orang-orang Jepang itu dapat ajaran itu tuh dari mana ya kan? Kok dia bisa sih dapat ajaran malu, dia itu harus malu. Ya kok bisa sih dapat ajaran harus disiplin, harus apa, itu dari mana? Nih, jadi saya ingin menceritakan sedikit keunikan sekolah di Jepang gitu kan. Mungkin Anda sempat nonton Shinchan, ya kan? Yang ada kalau sekolah tuh pakai topi kuning gitu kan, terus pakai tasnya tuh tas Nobita, itu tasnya pasti kalau orang Jepang tasnya kayak begituan semua. Dan jalan itu anak kecil jalan bergerombolan, gitu. Nggak ditemenin orang tuanya. Jadi kalau di Jepang itu mungkin masih sekitaran TK atau anak-anak SD kelas 1, 2, 3 mungkin ya. Itu dia tuh lebih diajarin ke adab-adab dan ke pembentukan karakter. Contohnya kayak saya sempat melihat video seperti ini. Jadi di sana tuh ada kalau pingin berangkat sekolah nih ya, itu kan diantarin ke orang tuanya ke depan dan itu ntar dia ikut gerombolan. Jadi ada ketuanya sama belakang-belakang itu ada ketuanya yang diamanahin buat yang megang bendera nih. Mungkin ini masih TK banget ya. Jadi yang megang bendera masih ibu-ibunya tuh. Itu juga penjaga sekolah pasti soalnya pakai ini kan apa? Yang warna kuning juga dasinya. Lihat nggak ada orang tua yang ngikutin kan itu. Itu padahal anak-anak seumuran sekecil itu. Jadi
mandiri, sifat mandirinya itu udah ditanamin dari umur sejak dini banget. Terus ntar pas lagi nyampe sekolah, mereka tuh makannya tuh di kelas, ya kan, di kelas. Dan makannya itu dia tuh sistemnya kayak catering gitu, ngambil gini kan. Soalnya tuh lihat kan pakai nampan kan, pakai nampan. Jadi dia ngambil dulu dan itu nggak boleh memulai makannya sebelum mereka itu dapat semua gitu. Ntar habis selesai udah dapat semua nih, ntar dibacain peraturan. Anak-anak punya jadwalnya sendiri buat baca peraturan buat makannya, gimana baru tuh makan. Jadi sifat-sifat yang membangun, sifat-sifat pemimpin, sifat-sifat rajin, sifat-sifat disiplin itu udah mulai ditanamin tuh dari kecil. Contohnya nih, lihat bisa ini orang lagi ngepel nih ya. Kalau di Jepang kan ciri khasnya ngepelnya gitu ya, pakai tangan. Itu di sana tuh anak-anak kecil tuh nggak dibantu nama OB gitu kan. Kalau TK kan kita malah kebersihannya kurang ya, cuma iya nak buang sampah jangan sembarangan gitu. Jadi kalau di sana tuh diajarin kerjasamanya tuh dibangun, kepedulian terhadap orangnya dibangun gitu. Jadi kan ada Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Ini benar banget karena di sana tuh belajar adab dulu, buktinya kan di sana teknologinya maju ya, semuanya maju. Dia apa tuh vending machine-nya aja udah berbagai macam. Kita bisa beli makanan di vending machine, beli bonek. Bukan, kalau di sini kan cuma baru minuman doang ya. Kalau di sana tuh udah macam-macam bisa kita beli di vending machine tuh. Makanya di sana tuh jadi disiplinnya tinggi banget kan. Buktinya salah satu contohnya gini nih. Kalau di kereta api ya, misalkan kita udah kerja di Jepang ya, pekerja di Jepang, terus kita naik kereta api, kereta apinya delay 1 menit gitu. Kita naik tuh, ntar pasti masinisnya tuh minta maaf ke kita dan ngasih surat keterlambatan. Itu benar terlambatnya itu cuma beberapa menit doang paling. Itu pasti ngasih surat keterlambatan bahwa maaf kita telah terlambat bla 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 seperti itu. Jadi itu di sana tuh disiplinnya udah sangat tinggi banget dan karena dididik sejak dini gitu. Tapi meskipun kan kita lihat bagus-bagus ya tadi, meskipun ada kekurangannya. Tapi kita yang seperti yang saya setelah sebutkan tadi, karena orang Jepang agamanya agak tidak sedikit jelas ini, jadi makanya mereka punya kekurangan-kekurangan nih. Yang emang ciri khas kekurangan itu pasti dimiliki oleh orang yang agamanya nggak jelas. Pertama, mudah depresi. Karena dia nggak tahu tempat untuk mengadukan diri kepada siapa kan. Dia nggak punya Tuhan. Dia nggak tahu harus mengadukan kepada siapa semua ini. Terus mudah bunuh diri. Saya juga sempat mendengar fakta gini. Kenapa orang Jepang tuh gampang sekali sih bunuh diri? Karena mereka tuh mengira kalau dia udah mati di kehidupan yang sekarang nih, udah meninggal, itu dia bakal hidup lagi di dunia ini dengan wujud yang lain. Contohnya dia bisa menjadi tumbuhan, bisa menjadi binatang, atau ya dia pakai sistem reinkarnasi itu. Ada beberapa orang yang percaya seperti itu. Jadi kalau dia udah depresi di dunia nyata ini kan, dia bunuh berharap untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Terus agamanya nggak jelas, terus mereka tuh sekarang yang terjadi saat ini tuh takut nikah di sana. Beda sama Indonesia. Indonesia malah lagi membeludak-beludaknya nikah muda ya kan. Kalau di sana tuh orangnya tuh takut menikah karena dianggap tuh menikah tuh kayak buang-buang waktu doang, tidak efisien gitu kan. Karena di sana kan ada hiburan khusus ya kalau orang-orang Jepang itu buat melakukan seperti itu. Makanya ini sisi negatifnya, karena takut menikah, di sana itu angka tuanya jadi tinggi, angka kelahirannya jadi rendah. Nah, angka kelahirannya rendah kan terancam negaranya dong. Kalau angka kelahirannya rendah, bisa punah dong. Ntar orang-orang Jepang udah nggak ada lagi. Jadi tinggal yang tua-tuanya doang, tapi yang mudanya udah nggak ada generasi muda lagi. Karena orang-orang itu pada takut nikah. Gitu. Oke, saya juga ingin memberikan fakta unik nih ya. Kan bisa dilihat ya, di belakang saya ini ada bunga sakura nih. Bunga sakura itu ikonik banget kan dengan apa sih? Bunga sakura Jepang, bunga sakura Jepang. Tapi sebenarnya itu, bunga sakura itu bukan dari Jepang. Bunga sakura ini pemberian Raja Korea kepada Jepang, kepada Raja Jepang pada saat itu. Jadi makanya kalau kita bisa lihat ya, orang Korea itu sangat sangat kesel sama orang Jepang terus, nggak tahu kenapa. Karena mungkin dulu juga sempat dijajahnya kan, kalau Jepang ngejajahnya keras ya. Kayak kita juga udah dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Oke, mungkin itu semua yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Acep Hidayat. Terima kasih. Oke, terima kasih Sobat Imdad pemaparannya ya. Jadi kita mendapatkan banyak pelajaran apa yang dilakukan oleh masyarakat Jepang ya.
sehingga mereka bisa maju ya. Kalau secara prinsip nilai budaya. Lalu berikutnya kita kedatangan seorang traveler ya, Sobat Tony ya, Bang Tony ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, teman-teman semua sudah pada ngopi belum? Oh iya. Nah, sudah pada ngopi belum? Belum nih Bang. Belum ya. Oke. Belum, Bang. Belum ya. Ya, belum. Nah, malam ini saya ditemani oleh kopi paten nih, kopi pipa. Kopi pipa. Sebalik ya kemarin ya. Oke, kopi pipa ini kopi yang tagline-nya hilangkan prasangka, tanamkan cerita. Sebab masing-masing punya cinta. Biar orang bilang menyenangkan. Dan kopi ini juga terbuat dari kopi robusta pilihan, dicampur madu dan juga susu murni. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin ngopi, bisa pesan, harganya murah, hanya Rp15.000. Pesan ke Sobat Arman di 0852 8198 5955. Jadi teman-teman bisa pesan kopi ini ya, selain untuk menemani mungkin belajar, mungkin lagi kuliah dan sebagainya. Terima kasih buat Sobat Arman yang sudah mensponsori juga untuk kegiatan kami ini di BBM. Semoga sukses. Nah, makasih kopinya, mantap. Jangan lupa buat teman-teman ya, mau ngopi, ingat kopi pipa di Arman saja. Baik, selingan tadi iklan. Ya, jadi acara kita ada iklannya sedikit. Jadi teman-teman yang mau endorse bisa di BBM juga di acara ini. Baik, berikut ke acara selanjutnya. Kita sudah datangan seorang traveler. Beliau memang senang sekali traveling. Namanya, kalau saya manggilnya ya, Sobat Tony ya. Gimana kabarnya Sobat Tony? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya buat Sobat Milenial, saya bacakan biodata lengkap dulu dari Sobat kita Tony Mariza. Nama lengkapnya Tony Mariza Haryanto, tempat tanggal lahir Surabaya 18 Maret 1990. Beliau pendidikan kuliah di kedokteran hewan IPB. Tempat tinggal di Bogor, pekerjaan wira swasta dia seorang pengusaha kambing, sapi, dan sebagainya. Nah, pengalaman travelingnya beliau sudah berkeliling ke negara Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Cina, Arab, Turki, Italia, Swiss, Jerman, Belanda, Belgia, dan Prancis. Wow, banyak sekali yang sudah dikunjungi. Saya dengan Bang Tony ini sudah punya pengalaman juga dulu backpacker tahun 2012. Kami keliling ke 4 negara, ya Bang Tony ya, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja ya. Kita jalan lewat darat ya, kurang lebih 10 hari. Jadi boleh dikatakan pengalaman Bang Tony ini luar biasa ya. Sudah sering jalan ke beberapa negara. Terakhir tahun lalu juga kami dengan beberapa teman-teman dari sahabat KPM ke Malaysia. Beliau yang menemani kami sehingga kita dapat tempat yang murah, ya. Terus juga dapat tempat wisata yang bagus, ya referensi dari Bang Tony ini. Bang Tony, mungkin banyak orang yang bertanya terkait dengan Jepang. Kalau mau ke Jepang itu apa sih yang perlu persiapkan? Mungkin kalau yang utama paspor mungkin orang udah punya. Terus apa lagi yang perlu disiapkan? Terus kalau seandainya mau ke Jepang sendiri, kira-kira harus punya budget berapa sih? Ya, udah bisa memperkirakan. Jadi mungkin teman-teman sobat milenial di sini bisa nabung. Oh iya, kalau mau ke Jepang sekian loh biayanya. Terus kalau buat berikutnya pertanyaan juga, kalau mau ke Jepang destinasi favoritnya apa nih? Kalau waktu misalnya 3 hari 2 malam atau seminggu atau beberapa hari, ya mungkin Bang Tony bisa sharing pengalamannya ya terkait dengan traveling ke Jepang. Silakan Bang Tony. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berkat beliau kita bisa mendapatkan nikmatnya berislam. Langsung aja kali ya, langsung ke slide aja ya. Oke, silakan. Bisa di
Mungkin sambil mempersiapkan slide, Bang Tony sedikit cerita-cerita. Oke, ya. Oke, ya jadi. Bang Tony, ya. ada kesalahan teknis, kayaknya share screen-nya dari Bang Tony langsung. Oh gitu. Oke, ya. Saya sebentar. Harus dari Google deh. Sebentar. Dari Google Drive ya ini ya harus ya? Iya. Sebentar. Soalnya belum ada di Google Drive. Tunggu ya, tunggu. Bentar. Ya. Oke, mungkin sambil ini ya, sambil nunggu. Saya dulu pertama kali traveling ke Jepang itu tahun 2015. 2015, jadi sudah 3 kali. Tiap tahun 2015, 2016, dan 2017. Pertama kali ke sana itu bareng orang tua. Ya, ya, oke. Ya, jadi pertama kali saya ke sana bareng orang tua. Terus yang berikutnya saya sendiri, dan terakhir 2017 itu saya bawa 1, 2, 3, 4, 5, ada bawa 8 orang. Itu. Jadi ya kalau dibilang kenal ya cukup tahu lah ya di daerah-daerah Jepang, tapi aku saya cuma kota-kota besar aja sih. Oke, kita dimulai slide pertama aja. Di slide pertama di yang berikutnya, next slide. Ya. Oke, ini ya. Jadi biasanya sih 3 pertanyaan dasar nih kalau kita mau ke Jepang gitu ya, mau traveling ke Jepang. Itu pertama pastikan traveling ke Jepang itu murah atau enggak, terus destinasi wisata, dan apa ya, hal-hal yang kurang menyenangkan atau hambatan apa saja kalau kita mau traveling ke Jepang. Lanjut. Ya, jadi ini sebenarnya tips yang biasa saya pakai sih ya. Jadi mungkin kalau teman-teman dapat referensi lain juga mungkin bisa, itu juga bisa dipakai. Tapi ini yang biasa saya gunakan. Yang pertama itu kita harus bisa nyari tiket pesawat. Ya, kalau pengalaman dari tahun lalu ya, bawa Bang Acep dan teman-teman, itu kita nyari di AirAsia. Nah, kalau untuk ke Jepang ini agak unik. Jadi dia bisa ada 2 pilihan. Kita murah mau murah yang direct, atau murah agak mahal tapi kita transit di satu negara. Memang agak lebih mahal, tapi kita jadi bisa dapat 2 negara, Jepang dan 1 negara lagi, bisa itu di Malaysia atau mungkin kadang di Hong Kong gitu, atau kadang mungkin juga di Singapura gitu. Perbedaannya sih biasanya cuma sekitar 1 juta. Jadi kalau tiket pesawat ke Jepang yang direct itu, kalau tahun lalu saya dapat di angka 5 juta. Kalau kan sekarang inflasi mungkin tahun-tahun ini atau tahun depan yang bisa kita traveling itu di angka sekitar 6 juta. Nah, kalau untuk yang transit itu kisaran dari 6,5 sampai 8 juta. Nah, jadi teman-teman bisa ada pilihan nih. Oh ya, kalau mau bisa dapat 2 negara, misalnya pengen ke Singapura sekalian, bisa transit di Singapura, atau mau di Malaysia, atau mungkin mau di Hong Kong. Dan 3 negara ini kan juga tidak perlu pakai visa kalau kita. Jadi tinggal bawa paspor, cap, selesai, kita bisa jalan-jalan gratis di sana. Gitu. Nah, biasanya sih tiket pesawat itu fluktuatif ya. Jadi kadang jauh-jauh hari bisa murah, kadang di deket-deket pun juga bisa murah.
gitu. Nah, di dekat-dekat itu biasanya untuk maskapai-maskapai yang besar seperti Garuda gitu, atau mungkin JAL atau ANA, All Nippon Airways. Nah, itu biasanya di dekat-dekat kita mau berangkat biasanya itu bisa juga lebih murah. Jadi misalnya Hamin sebulan atau Hamin 2 bulan. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang transit, yang versi yang agak murahnya, yang versi low cost-nya, AirAsia, ada Scott atau Tiger atau Jetstar. Nah, itu biasanya kita kadang suka pesan 8-9 bulan, ada yang bahkan setahun sebelumnya. Kalau AirAsia tuh kadang bahkan bisa dapat yang free. Cuma memang itu agak rebutan ya. Jadi kalau mau dapat free. Cuma saya dulu pernah pengalaman dapat ke Hong Kong, itu saya cuma bayar ini aja, apa namanya, pajak bandara 150.000 ya. Jadi itu benar ya, free tapi ya bayar pajak bandara lah 150.000. Jadi kalau kita bisa hoki, bisa nyari-nyari, dapat ya dapat harga murah gitu loh. Itu salah satu, dan kita juga kalau bisa gabung di apa sih namanya itu, grupnya, bukan grup, apa sih namanya, keanggotaannya. Jadi keanggotaan AirAsia atau Garuda atau misalnya mau NA atau mau JAL. Nah, itu juga kita kan nanti bisa dapat poin-poin, atau kadang kita bisa dapat email, dapat privilege lebih dulu gitu untuk memesan tiket. Jadi kita bisa dapat tiket lebih murah gitu. Nah, terus lanjut, kita juga pastikan harus mencari tempat tinggal. Nah, kalau pengalaman dulu yang pertama saya berangkat ke Jepang karena dengan orang tua, jadi saya memakai hotel. Itu banyak, bisa mau pakai aplikasi di booking.com, mau di Traveloka kalau mau di Indonesia, atau Agoda. Nah, itu teman-teman bisa cari sendiri. Nah, kalau range hotel itu kisaran di angka 500 ribuan ke atas. Ya, itu yang bintang 3 ya. Bintang 3 itu 500 ribu per malam. Nah, terus yang ketika berangkat berikutnya 2016 itu saya berangkat sendiri. Saya nyoba iseng-iseng pakai apa namanya, hotel-hotel backpacker, jadi yang hotel kapsul. Nah, kalau hotel kapsul itu di kisaran 300 sampai 400 ribu per malam. Nah, yang berikutnya, yang ketika saya bawa orang, itu bisa lebih murah. Kenapa? Karena kita banyakan biasanya sewa apartemen. Nah, ini yang seperti tahun lalu saya dengan Bang Acep dan teman-teman, kita sewa apartemen, itu bisa lebih murah. Nah, kalau di Jepang itu kisarannya per malam dari kisaran 250.000 startnya per malam. Nah, jadi itu per orang ya, 250.000 per orang. Jadi kalau misalnya bawa 10, semakin banyak orang itu bisa semakin lebih murah. Gitu. Biasanya kalau 8 itu kemarin saya bawa per malamnya itu sekitar 280 sampai 300.000. Jadi kalau 10 orang, 12 orang mungkin bisa 250, mungkin bisa 230.000. Gitu. Teman-teman juga bisa milih mau yang dekat dengan stasiun atau mau agak jauh. Biasanya yang agak jauh dari stasiun, yang jalannya sekitar 10 menitan, itu biasanya lebih murah, jauh lebih murah. Tapi yang semakin dekat, yang misalnya cuma jalan 5 menit ke stasiun, itu pasti akan lebih mahal. Seperti itu. Dan enaknya juga kalau kalau kita sewa apartemen, itu pasti ada dapat dapur. Jadi kita bisa bawa nih, mungkin bawa makanan instan dari Indonesia atau makanan-makanan lain lah yang bisa kita masak di sana. Nah, terus yang terakhir kita pastikan akomodasi. Nah, di Jepang itu sebenarnya yang cukup menguras dompet itu sebenarnya akomodasi. Gitu. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau kita naik kereta untuk di Tokyo saja sehari itu kita bisa ngabisin sekitar 200.000 gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nih, kalau pilihannya mau cuma traveling di Tokyo saja atau mau pindah kota, nah, itu tergantung teman-teman. Nah, kalau mau pindah kota, itu kita enaknya pakai JR Pass. Dan kita enaknya beli di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia karena lebih murah gitu. Jadi kita beli bisa di Traveloka ataupun di aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti kita ngambilnya di sana, ngambilnya di Jepang. Gitu. Seperti itu. Ya, tapi kalau cuma di Tokyo aja sih, ya cuma di satu kota, misalnya di Tokyo atau di Osaka atau di Kyoto, ya udah, dengan cuma cukup kita beli Suica atau Pasmo, itu kayak imaninya kita lah kalau di sana, seperti itu. Lanjut, Erdi. Oke. Terus destinasi yang wajib dikunjungi di 3 kota di Jepang. Ya, biasanya sih kota-kota besar ya, pasti Tokyo, Osaka, Kyoto.
Nah, kalau di Tokyo itu destinasinya kita ada Tokyo Tower, Sensoji Temple, ada Tokyo Disneyland, ada Tokyo Disney Sea, ada Ueno Park. Ueno Park ini tempat yang paling bagus kalau teman-teman mau lihat bunga sakura. Seperti itu. Terus lanjut, destinasi di Osaka itu ada Osaka Castle, Dotonbori, National Street Jepang. Dan yang terakhir, kalau di Kyoto itu ada Fushimi Inari, Kiyomizu-dera, Arashiyama, dan Gion. Kalau Fushimi Inari itu, kalau teman-teman tahu, sering ngelihat ada temple yang dia isinya gerbang-gerbang warna merah. Nah, itu namanya Fushimi Inari. Gitu. Kalau Arashiyama itu yang kalau teman-teman sering lihat ada kayak dia banyak pohon bambunya. Nah, itu Arashiyama namanya. Oke, lanjut. Oke, ini hal yang kurang menyenangkan ya, atau hambatan saat traveling ke Jepang. Yang pertama itu jelas bahasa, karena di sana rata-rata orang Jepang itu susah untuk berbahasa Inggris. Bahkan kadang saya nemuin itu petugas ya kayak polisi ataupun petugas kereta, mereka juga kesulitan untuk berbahasa Inggris gitu loh. Cuma sekarang udah lebih banyak sih, ketika saya 2017 ke sana, itu sudah lebih banyak yang bisa bahasa Inggris, jadi lebih enak lah, lebih aman. Gitu. Terus yang kedua ya pilihan food streetnya. Jadi di Jepang itu menariknya adalah ada vending machine yang super banyak dan ada food street yang juga banyak. Nah, cuma karena kita tidak tahu nih ada ya halal atau haramnya, jadi teman-teman harus hati-hati. Tapi kalau makanan berat, jadi kayak udon gitu ya, atau ramen atau nasi, itu sudah banyak pilihan yang halal. Tapi kalau untuk food street ataupun vending machine itu masih ada yang belum memakai logo halal gitu. Jadi kita masih ya ragu-ragu lah ya. Dan oleh-olehnya pun juga seperti itu. Oke, terakhir ya sudah cukup. Terakhir ya sekian dan terima kasih. Yang sebelah kiri itu foto di Gion malam-malam, yang di kanan itu Osaka Castle. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tony, jadi kalau disimpulkan habis berapa kira-kira kalau seandainya misalnya 3 hari 2 malam ke sana nih? Sebenarnya kalau Jepang tuh jangan 3 hari 2 malam sih, sayang sebenarnya. Minimal 7 hari lah, 7 hari. Ya, 6 hari lah kalau memang agak mepet ya udah 6 hari, 7 hari sama jalannya perjalanan. Jadi saya biasanya perjalanannya berangkatnya malam, nyampe sananya pagi. Jadi kita nggak usah mandi, kita langsung jalan-jalan, nanti balik ke penginapannya malam, langsung check in segala macam. Gitu. Jadi seminggu berapa Bang Tony? Kasih bocorannya. Seminggu. Kalau mau sendiri itu di angka sekitar 12 sampai 13. Tapi kalau 10 orang itu bisa dikurangin 1 sampai 2 juta. Jadi bisa 11, itu bisa 12. Jadi semakin banyak itu semakin murah. Oke. Itu tadi kira-kira. Tapi itu dengan makan yang cukup enak ya, maksudnya ya, bukan yang kayak menggembel lah ya ibaratnya gitu kan. Ada yang benar-benar asli backpacker, ada yang memang ya kita makan gitu loh, karena memang di sana makanan halalnya itu agak mahal ya, jadi agak cukup menguras jadi tapi kalau mau aman ya kita bawa makanan dari sini. Oke. Jadi kalau sobat milenial nih, saya dulu sama Bang Tony ke tadi backpack Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, itu 10 hari hanya habis 5 juta. Cuma konsekuensinya pagi dan makan siang digabung dengan pop mie. Gitu. Jadi kita baru happy makan malam. Makan malam baru kita cari ayam, cari ikan gitu ya. Nah, jadi itu air sendiri kita ya cari hemat ya. Air-air kan biasa kalau di luar negeri kan gampang minum ya. Nggak usah beli itu. Ya artinya benar-benar menghemat. Mungkin itu bisa dilakukan bisa sekitar 8 juta kali ya Bang Tony ya? Iya, jadi kalau untuk tiket pesawat itu sekarang kalau yang agak bagus itu sekitar 6 juta, terus sama paspor. Nah ini paspor agak tricky, jadi kalau teman-teman itu masih paspor yang lama, belum yang elektronik, itu agak mahal memang ininya, visanya. Tapi kalau yang sudah elektronik cukup bayar 100.000. Kalau yang belum elektronik itu di kisaran 400.000. Jadi lumayan tuh, 300.000 kan? Jadi teman-teman yang belum punya paspor bisa bikin paspor yang elektronik. Bedanya kalau yang nggak elektronik itu hanya sekitar 300.000 ya, 350.000 ya kalau tidak salah. Gitu. Kalau e-paspor 600.000. Saran saya kalau teman-teman belum punya paspor bikin yang e-paspor aja.
Dan lebih gampang untuk ngurus visanya kalau e-paspor. Kalau yang visa biasa, kalau paspor biasa itu kita harus ngasih rekening koran, terus surat kerja dan sebagainya. Jadi kalau enak pasti e-paspor itu cukup ngisi data, udah tinggal bayar 1.000 selesai. Baik, teman-teman sobat milenial semua, silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand ya atau tunjuk tangan. Ya, di sini bisa bertanya ke Sobat Imdad atau ke Bang Tony. Nah, kita buka sesi 3 penanya. Nah, silakan yang ingin bertanya. Baik. Ada Fikri Samil ya. Silakan. Mungkin host bisa di-unmute. Audio dihidupkan. Oke, sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam Sobat Acep, Sobat Tony, Sobat Imdad, dan juga Sobat Dafakais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melihat situasi di negara kita sekarang ini, Jepang, negara Islam yang belum bersyahadat, dan negara kita Indonesia, negara Islam yang tanda kutip sudah bersyahadat gitu. Tapi rasanya mending yang belum bersyahadat gitu. Kita bisa lihat sekarang negara Indonesia yang katanya negara dengan penduduk Muslim terbanyak dan sudah bersyahadat. Percuma kalau sudah bersyahadat, tapi nggak kenal sama agamanya sendiri gitu. Malah bodoh dengan agamanya sendiri. Di Jepang dari TK, dari pendidikan yang paling dasar disebutkan tadi kan, di mana adab lebih dulu didahulukan dibanding ilmu. Namun berbanding terbalik di Indonesia sekarang. Kita bisa lihat gitu perbedaannya. Walaupun belum bersyahadat, dibanding sama yang sudah bersyahadat, lebih banyak merugikan orang yang sudah bersyahadat gitu. Oke, sudah ditangkap pertanyaannya, Sobat Fikri. Ini pertanyaannya ditunjukkan ke Sobat Imdad atau Sobat Tony? Pertanyaannya mana nih? Sobat Imdad coba. Sobat Imdad. Jadi pertanyaan gimana kalau disimpulin? Pertanyaannya gimana nih? Biar kenapa terjadi seperti itu ya? Coba. Oke, saya ada sedikit ilustrasi seperti ini, oke ya. Mungkin bisa kita lihat ya dari waktu pendidikan masa kecil kita. Audio udah on kan? Oke, jadi kita coba saya bertanya ya. Kalian pikirkan dengan cepat dan jawab dengan cepat dalam hati nih. Binatang yang paling cerdik itu apa sih? Oke, saya jawab. Kasih kalian berpikir kancil. Ya kan? Kalian pasti berpikir kancil binatang cerdik. Karena itu sudah kita diberitahu oleh orang tua kita, oleh guru kita di sekolah bahwa kancil itu binatang yang cerdik ya kan. Tapi coba kita lihat tingkah lakunya si kancil. Itu apa aja sih? Pertama, ngebohongin buaya, ya kan? Dia ngebohongin buaya bakal ngasih sesuatu kalau dia izinin lewat di atasnya. Ternyata dibohongin. Terus mencuri mentimun, ya kan? Itu terkenal banget si kancil, ada lagunya malah. Mencuri mentimun. Jadi sang anak itu kita dikasih tahu binatang yang cerdik, tapi di ceritanya itu mengajarkan tentang kecurangan-kecurangan. Contohnya lagi gini, cerita rakyat Indonesia yang tentang azab-azabannya tuh sedikit itu apa ya? Kan rata-rata tentang kutuk mengutuk ya. Rata-rata tuh tentang kutuk mengutuk. Jadi emang dari dulu tuh sifat orang Indonesia itu kayak bandel. Oke, contohnya gini. Kalau di Jepang tuh mungkin ya di sana tuh punya ceritanya tersendiri. Kayak ada apa sih namanya? Saya lupa sebutannya jadi. Momotaro. Itu ada ceritanya sendiri tuh tentang perjuangan anak kecil buat ngerebut. Pokoknya ada lah. Jadi cerita rakyat dari kita sendiri aja itu udah lumayan agak aneh. Terus ada juga cerita rakyat yang ini nih. Selendang, yang orang mencuri selendang tuh. Yang dia ketemu bidadari di pemandian gitu kan. Ada bidadari lagi mandi. Terus apa? Dia curi selendangnya biar bidadarinya itu nggak ke atas lagi, ya kan? Akhirnya apa? Bener. Yang lain bisa ke atas terbang, tapi satu bidadari nggak bisa terbang kan? Akhirnya dia menikah dengan orang tadi itu. Jadi kita tuh bisa dilihat dari cerita-ceritanya aja tuh udah mencerminkan kecurangan-kecurangan yang seperti itu. Jadi
Ya, bisa dilihat terus dari pendidikan juga kita waktu masih SD itu kan kelas 1 aja udah dapat PR gitu kan, udah dikasih beban sama gurunya, udah kasih beban hidup. Belum diajari hidup kayak gimana udah dikasih beban. Mungkin ya itu kunci awalnya sih kalau yang saya tangkap dari ini ya, itu perbedaannya di didikan waktu masih kecilnya. Karena itu pendidikan masih kecil itu sangat penting banget kan. Contohnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih aja kan dia sejak kecil aja tuh. Kenapa dia bisa berambisi kuat, bisa mengalahkan untuk PD, bisa itu Konstantinopel? Karena dia diajari oleh ustadz yang memotivasi dia dengan dikasih siroh-siroh nabawi, siroh-siroh yang benar, yang menjadikan dalam diri kita itu yang jadi panutan kita gitu loh. Jadi gambaran pertama pasti ke sana gitu. Oke, jelas berarti ya. Gitu. Seperti itu. Jelas Sobat Imdat ya. Jadi mulai dari dasar dulu ya didikan kita ya waktu kecil ya. Dan bagi sobat milenial yang sudah dapatkan materi tadi menjadi sebuah tamparan buat kita, seharusnya kita sebagai umat Islam harus yang utama gitu ya, menerapkan nilai-nilai yang tadi kita dapatkan dari negara Jepang. Iya, seperti baik. Kita buka lagi pertanyaan live. Silakan raise hand, tunjuk tangan yang ingin bertanya. Ada yang di kolom komentar nih, Bang. Oke, siap yang kolom komentar saya bacakan. Mungkin tips Sobat Tony ya, ada pertanyaan lebih efektif backpacker atau pakai jasa travel ini? Ini pertanyaan dari Hanifah. Oke, ada plus minus sih. Mau langsung jawab apa? Boleh, silakan langsung jawab ya. Oke. Ada plus minusnya kalau pakai jasa travel atau backpacker. Kalau jasa travel mungkin bisa lebih murah mungkin, tapi nggak enaknya kita pasti nggak bisa kemana-mana, nggak bisa explore. Sedangkan Jepang itu bagus untuk dieksplor. Nah, kalau backpacker mungkin bisa lebih mahal, tapi saya udah pernah bandingin sih bedanya paling cuma 1 juta 2 juta ya. Ya lumayan sih memang buat untuk makan gitu. Tapi kelebihannya backpacker kita bisa explore. Gitu. Kita mau bebas, mau jalan kemana, mau ngebolang kemana gitu. Sebenarnya kan inti dari traveling itu adalah kita bisa explore di negara atau kota tersebut gitu. Nah, cuma kalau teman-teman nih masih takut gitu, aduh kayak takut deh kalau nanti nyasar segala macam, ya udah nggak apa-apa, bisa travel dulu. Nanti pertama kali berangkat naik travel gitu, nanti yang berikutnya mau ke sana lagi bisa backpacker seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bang Tony ya. Kalau misalnya kita punya paspor biasa nih, apakah bisa di-upgrade ke paspor elektronik? Bisa, tapi itu seperti perpanjang atau bikin ulang sih. Jadi nggak bisa yang langsung cukup langsung datang ke sana, tapi ya kita kayak daftar ulang lagi seperti itu. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Hannah ya dengan Sobat Imdat. Kalau di Jepang kehilangan barang yang berharga pasti akan balik lagi dan utuh. Apakah ada hal tersebut ada kaitannya dengan faktor ekonomi yang Jepang yang sudah bagus? Oh, oke. Mungkin di sana ekonominya cukup bagus, tapi di sana masih ada gembel juga kok. Yeah. Kalau yang saya simpulkan dari tadi di awal ya, itu enggak. Dia jadi bukan gara-gara ekonominya udah bagus, karena emang dia melakukan itu untuk diri dia sendiri. Jadi kenapa dia mau melakukan hal baik? Karena dia berpikir kalau dia lagi di saat seperti itu, dia nggak mau ada hal jahat terjadi pada dia, hal-hal yang nggak enakan terjadi pada dia gitu. Jadi kalau misalkan dia ingin ngembaliin dompet itu, dia berpikir kalau suatu saat dompet gue hilang, itu harus bisa balik lagi, gimana ya caranya? Jadi dia harus melakukan hal baik seperti itu, Bang. Ya, oke. Sip. Dapat semua. Ada yang resen nih, Ustadz Umar nih. Nah, silakan Ustadz. Ini kalau Ustadz Umar yang bertanya kayak berat nih. Audionya dihidupkan Ustadz. Bukan ini. Tambahkan tangan kalau udah nggak kuat Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya buat kedua-duanya nih, baik yang udah keliling banyak sama Bang Imdat nih, Bang Tony, Bang Imdat. Tuh kalau kita backpacker tuh untuk nyari jodoh gimana? Bisa nggak ya di sana? Bisa dapat apa di Jepang? Terus
dapat akhwat di mana gitu kan. Enak tuh, apa sweet bahasanya, sweet ininya gitu. Bisa nggak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaannya berat untuk Bang Tony. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Karena sejak 2012 ke Kamboja belum dapat juga akhwat. Ya silakan. Parah Sebagai nih Bang satu- Umar nih. Satu benar ini parah nih. Oke. Bang Tony kan bahasa ini, Bang. Saya ada jawabannya kok. Oke. Ya, Sobat Imdad. Ya, ada, Sobat Imdad aja, dulu. Imdad. Ya, silakan. Oke, saya ada jawaban tentang sifat-sifat cewek Jepang nih. Saya udah tahu, asik. Jadi pertama, kalau untuk nyari jodoh di sana dengan cara kayak di Indonesia, kita nemu cewek cakep terus ditanya, bagi nomor teleponnya tuh, gitu. Kalau di Indonesia kan dikasih. Kalau di sana nggak mungkin dikasih sama dia. Apalagi kita yang nggak bisa bahasa Jepang gitu kan. Kita ajak pakai bahasa Inggris, excuse me gitu kan. Langsung dia tuh, eigo hanashimasen gitu. Saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. I don't speak English gitu. Dia pasti langsung menolak, pasti langsung kabur gitu. Meskipun kita nih ya, itu nih ada sedikit perbedaan unik di antara cara bersosial media di Jepang sama di Indonesia. Kan tadi udah jelas-jelas ya di dunia asli itu susah untuk berkenalan langsung dengan orang yang nggak dikenal banget, apalagi ya. Apalagi kita baru-baru ucuk-ucuk datang gitu, susah. Kecuali kita memang satu kelas dalam suatu, misalkan kita di sana belajar masak atau belajar apa, satu kelas, kenalan itu mungkin masih bisa. Nah, terus kalau di Jepang itu dalam sosial medianya dia terutama Instagram, kan kalau kita itu dipromosiin ke orang lain, dan jika di-follow sama orang asing itu kita senang ya, wih ada followers nih, ada followers baru nih, gitu kan. Kalau di Jepang itu enggak. Dia nggak akan nge-follow dan nggak akan ngeizinin, ini personal ya, maksudnya bukan yang artis-artis gitu ya, dia nggak akan ngeizinin orang lain yang dia nggak kenal itu, yang nggak kenal bertemu langsung itu, di ACC sama dia, nggak akan di-follow back sama dia gitu. Bahkan untuk lain grup aja nih, misalkan kita satu grup sekolah, itu kalau kita pengen nge-add friend dia, itu kita izin dulu di grup. Misalkan contohnya, hai Bang Tony, saya izin nge-add Anda ya, gitu. Oh iya, silahkan. Baru di-add. Jadi di sana itu untuk kayak begitu, masih kayak begitu. Jadi kalau misalkan pingin dapat kenalan orang Jepang, saya ada aplikasi namanya YAY tanda seru. Bisa dicari di Play Store itu bisa temenan sama orang Jepang di situ gampang tuh. Kalau pingin nyari-nyari orang. Tapi ya itu, orang Jepang apalagi yang cewek itu susah banget buat dapetnya. Gitu Bang. Oke, Gitu, berarti Ustaz. susah tapi bukan berarti mustahil ya, Sobat Imdad ya. Bukan berarti mustahil tapi bisa. Tapi harus ada hubungan dekat dulu, harus beneran kenal dulu gitu. Gak Ada salah, effort abis ini Effort lebih. Sobat Tandu akan langsung ke Jepang katanya dia. Asik. Oke, silakan Sobat Tony. Ya, pengalaman aneh punya teman di sana, ya memang gitu sih. Jadi memang kalau untuk orang Jepang memang lebih lebih insecure dengan bahasa gitu, lebih takut. Tapi bukan lebih insecure sih, mereka bangga dengan bahasanya gitu, sampai-sampai mereka nggak mau belajar bahasa lain gitu. Jadi kesulitan pertama jelas mereka itu kalau dengan orang luar adalah bahasa gitu. Jadi ketika kita sudah tidak bisa bahasa Jepang, itu yang sulit kalau kita mau kenalan dengan mereka. Tapi sekarang yaitu mulai dari mahasiswa yang sudah berpendidikan itu sudah mau belajar bahasa Inggris, jadi lebih enak seperti itu. Jadi sudah mulai bergeser lah ibaratnya ininya ya, budayanya sudah mulai bergeser, jadi mereka sudah mulai belajar bahasa Inggris gitu. Mungkin untuk orang-orang yang tuanya udah agak susah, tapi yang anak mudanya sekarang sudah mulai bergeser. Jadi kalau mau dengan orang Jepang sih ya itu effortnya harus lebih besar ya, terutama dan mereka itu memang kebanyakan pengennya dengan orang Jepang sendiri. Kenapa? Selain bahasa, kedua mereka beranggapan kalau orang luar itu tidak bisa menghidupi mereka, ibaratnya lebih miskin lah ya, gitu. Jadi takut tidak bisa menghidupi dengan gaya hidup Jepang yang mahal seperti itu. Jadi ya kalau mau teman-teman mau kenalan, pertama belajar bahasanya, kedua memperkaya diri, udah itu aja. Oke. Jadi kalau hidup mapan, wajar bisa dimaafkan ya. Iya. Iya benar. Oke. Baik, mungkin kita satu pertanyaan lagi dari di chat ya. Kalau buat paspor itu masa berlaku berapa lama, Bang Tony? Sama 5 tahun. 5 tahun ya? Sama 5 tahun, ya sama. Oke.
Lalu ada pertanyaan juga, ini kalau mereka hanya menganut keyakinan seperti yang tadi dijelaskan, apakah termasuk ateis? Lalu yang kedua, apakah seharusnya yang kita ubah dalam diri kita sendiri agar semua milenial itu bisa sistemnya sama teraturnya dengan di Jepang? Ini pertanyaan dari Sri Prihatini. Silakan, Oke, bisa. Sobat Imdad. Tadi apa tuh yang pertama tuh? Apakah keyakinan tadi Ateis ya? boleh katakan ateis? Kalau dibilang ateis tuh enggak ya, soalnya kan tadi mungkin bisa dibilang agnostik, lebih ke agnostik. Dia percaya akan adanya Tuhan, tapi dia nggak tahu Tuhan yang mana. Cuman percaya ada suatu zat yang mengatur semua ini dengan baik, tapi dia nggak tahu itu tuh siapa, dia tuh siapa. Ya, yang mereka anggap itu namanya dewa. Dan kalau di Jepang tuh dewanya banyak. Tapi yang paling tinggi derajatnya dewa matahari atau dewi ya bukan dewa. Cewek jadinya, Dewi Amaterasu tuh yang dia sembah sama dia. Tapi ada juga dewi hujan, dewi kesuburan, apa banyak. Jadi dia percaya ada yang mengatur itu, pasti dia percaya. Karena nggak mungkin sesuatu ini terjadi dengan sendirinya, nggak mungkin, dia juga tahu. Tapi dia nggak tahu itu tuh siapa gitu. Jadi agnostik, lebih agnostik mungkin ya. Yeah. Terus apa yang kita ubah dalam diri kita, apa yang kita ubah dalam diri kita supaya tadi sistemnya, teraturnya, budayanya itu bisa sama mungkin seperti Jepang. Kalau bisa lihat di sini ya, mungkin paling pertama banget itu pastinya dari diri kita sendiri dulu kan. Udah dari diri kita sendiri, udah mulai menerapkan sifat jujur kita, nggak buang sampah sembarangan. Kalau ada ini kita taruh kalau nemu barang hilang nggak kita ambil. Mulai dari situ-situ dulu, ntar mulai ke keluarga kita ajari keluarga kita kayak begini gitu kan. Ntar mulai ke lingkungan kita, bisa dari organisasi atau lingkungan sekolah gitu kan, diterapkan sedikit-sedikit gitu. Ntar lama-lama RT, RW, kelurahan kan makin enak ya kalau udah kayak gitu. Seperti itu. Jadi dari tingkat yang paling kecil dulu, dari diri kita sendiri dulu Bang. Seperti itu. Oke, berarti diri kita sendiri kita persiapkan karena kita sudah tahu ya tadi ya materi yang bagaimana Jepang bisa maju ya. Bismillah, semoga mudah-mudahan sobat milenial yang hadir di sini bisa menerapkan ya dengan luar biasa semaksimal mungkin budaya prinsip malu, terus disiplin, jujur dan sebagainya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi nih untuk Bang Tony. Ada gak cara mendapatkan tiket pesawat gratis hanya bayar pajak? Ya. Mungkin ada waktu tertentu. Ya, jadi sebenarnya sih itu tadi yang udah aneh highlight pertama. Jadi kita ikut gabung jadi membernya, jadi member AirAsia. Jadi kalau aneh itu banyak tuh, ada AirAsia, ada Malaysia Airlines, ada Garuda, ada Singapore Airlines. Ya pokoknya maskapai-maskapai yang inilah ya, yang memang kalau kita mau ke sana gitu, kita jadi membernya mereka. Dan membernya gratis kok, jadi enak. Nah, enaknya juga kalau jadi member, kita dapat privilege bisa mesen tiket lebih dulu. Kayak RSJ, itu kita bisa mesen tiket yang lebih dulu, jadi kayak gratis gitu-gitu. Cuma memang kita pasti akan rebutan gitu loh, rebutan dengan orang-orang. Dan biasanya RSJ itu mulai tiket gratisnya itu di pertengahan tahun dan akhir tahun. Kadang di awal itu diskon sampai 70-80%. Seperti itu. Oke, sip. Ya Sobat Milenial semua, pasti banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi waktu sudah hampir jam 9 malam, ya kita tepat jam 9 akan ditutup. Namun sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu nih. Ya. Foto bersama, jadi videonya mohon dihidupkan ya untuk kenangan kita, dokumentasi. Ini yang hadir ada 55 ya peserta. Alhamdulillah banyak. Oh, banyak, luar biasa untuk acara perdana kita. Sudah? Oh, belum. Oh, belum. Oke, sudah ya. Oke, Sobat Milenial semua, terima kasih atas kehadirannya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan bocoran
Ya, kegiatan bincang bareng milenial ini insya Allah kita hadirkan setiap pekan 1 dan pekan ketiga. Jadi sebelum kita tayang 2 kali. Untuk tanggal 18 Oktober kita ada tema menggapai mimpi ke luar negeri. Ya, ini ada pembicara kita dari Arizal Abdul Malik. Ini yang berkuliah di Turki. Lalu ada Iyas Abdul Salam yang kuliah di Jerman. Jadi nanti kita akan ketemu tanggal 18 Oktober insya Allah. Ya, jam 19.30 sampai 21.00. Dan kita akan kepada tema besok ini untuk teman-teman yang punya mimpi keluar negeri, mudah-mudahan dapat inspirasi dari 2 pembicara yang akan kita hadirkan 2 pekan lagi. Baik, saya sebagai moderator pada kegiatan malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran sobat milenial semua. Ya, ada Bapak Ibu juga, ada Ustadz yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa, hari ini malam yang cukup berbahagia, cukup mendapatkan wawasan, cukup dapat ilmu buat kita semua. Marilah sebelum kita tutup, saya ingin bacakan sebuah quote. Berpetualanglah sejauh mata memandang, mengayuhlah sejauh lautan terbentang, bergurulah sejauh alam terkembang. Dari Ahmad Fuadi, penulis. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan pada malam hari ini. Marilah sama-sama kita tutup acara malam hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali sama. Ya, dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih untuk kru semua yang bertugas di sini, teman-teman semua panitia dan Bapak Ibu sobat milenial yang hadir pada malam hari ini. Dan saya cukup sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.